paginya, dan sekitar jam 8-an malam Tia udah sampai rumah. Mbaknya tuh cerita kalau Sari tuh ngambil gunting kan tadi dari dapur. Terus si Sari ini masuk ke kamar, jauh dari luar pintu kamar mbaknya tuh nanya, "Adek mau ngapain?" Terus dari dalam kamar si Sari ini ngomong, "Ini ibu tangannya keikat, minta dibukain talinya." Pas dilihat di dalam kamar, si Sari ini nyoba kayak buat ngegunting tali pocong nyokapnya sendiri, tapi nggak bisa, nggak berhasil gitu. Mbaknya udah ketakutan banget di situ, dan akhirnya mbaknya cabutlah pergi ke kamarnya dia. Tapi untungnya ya Sari nggak kenapa-napa gitu. Tapi mbaknya ngeliat kalau ada pocong berarti Bi? Ada, dan pocong itu sosoknya sosok nyokapnya Tia gitu loh. Dari situ mbaknya bilang kalau baiknya Sari ini dibawa pindah dulu aja dari rumah. Saya juga nggak ngerti soalnya ini rumah kenapa, takutnya emang rumahnya dihantuin nyokapnya gitu loh. Jadi ya udah ngungsi aja. Dan malam itu juga Tia, adiknya sama mbaknya bertiga tuh packing dan ngungsi ke rumah abangnya yang cowok itu, yang udah punya rumah sendiri. Nah tapi begitu sampai rumah abangnya, Tia tuh baru ingat kalau laptopnya dia tuh ketinggalan di rumah, karena saking buru-burunya. Akhirnya udahlah Tia tuh balik ke rumahnya lagi, minta ditemenin sama abangnya berdua. Sampai di rumah tuh kosong kan. Terus Tia ke atas karena kamarnya Tia di lantai 2, abangnya nunggu di bawah. Terus pas Tia turun ke bawah, dia kaget banget gara-gara abangnya Tia tuh berdiri diem ngelihat ke arah kamar nyokapnya, dan di depan kamar nyokapnya itu ada nyokapnya Tia dalam bentuk pocong. Depannya si kakaknya ini. Emang agak jauh sih. Di situ Tia lari kenceng banget mau keluar, tapi abangnya bilang, "Jangan lari, ini kan ibu kita." Tapi gak lama setelah itu sosok si ibunya ini hilang gitu aja. Tapi entah kenapa abangnya Tia ini ngerasa kalau nyokapnya tuh mau nyampein sesuatu ke mereka, tapi abangnya gak tahu apa, abangnya gak ngerti. Akhirnya beberapa hari kemudian Tia dan abangnya tuh balik lagi ke rumah mereka. Kali ini abangnya Tia tuh bawa temen yang emang anak pesantren dan paham lah hal-hal mistis kayak gini. Mereka coba sholatin tuh rumahnya, didoain sampai sekitar waktu maghrib. Muncul tuh bau busuk sekitar jam 6 sore. Dan gak lama setelah itu muncul sosok nyokapnya Tia dalam bentuk pocong, muncul lagi di depan kamar nyokapnya ini. Itu benar-benar muncul dan lama banget munculnya. Tapi si sosok ini diem gitu aja Moy. Dan yang bisa dalam tanda kutip komunikasi tuh temennya abangnya si Tia ini. Kita sebut aja nama temennya tuh Agung gitu ya. Setelah akhirnya sosok nyokapnya ini hilang, Agung tuh cerita ke Tia sama abangnya, nyokapnya tuh emang mau nyampein pesan kalau nyokapnya tuh marah banget. Dia marah sama bokapnya. Tapi aku ngerasa kayaknya ini masalah keluarga, dan makanya dia tuh nggak ngulik untuk nanya ke sosok nyokapnya ini. Agung bilang kalau bisa aja nyokapnya tuh nyampein pesan lewat mimpi. Jadi coba didengar aja kalau misalkan lu mimpi, mungkin bisa dapat petunjuk. Nah Agung tuh merasa kayak karena ini masalah keluarga, dia nggak mau ikut campur lah. Tapi kalau misalkan udah tahu persoalannya apa, ya dia mau bantu gitu. Bener aja Moy, malamnya si Tia ini mimpi kalau dia tuh disamperin sama sosok ibunya. Tapi kali ini wujud ibunya tuh wujud yang bagus, nggak kelihatan memar-memar sakit, dan cantik lah ibunya. Ibunya bilang di dalam mimpinya itu kalau selama ini Tia sekolah, abangnya sekolah, adiknya sekolah, mereka hidup, mereka makan, jajan segala macem, yaitu atas ulah bapaknya dia. Ya Tia ngomong dong, lah ya emang iya kan dia bokap gua gitu. Tapi ternyata semua uang dari bokap itu uang haram. Bahkan ibunya ini meninggal gara-gara ditumbalin sama bapaknya sendiri. Bapaknya pesugihan? Iya, jadi suaminya si ibu ini, ya si bokapnya Tia itu numbalin nyokapnya Tia biar apa yang udah didapetin sama bokapnya ini tetap lancar dan mereka tetap kaya gitu loh. Tia kaget banget ngedenger hal kayak gitu dari mimpinya dia gitu loh. Ya nggak percaya dong si Tia ini, masa bapak gue tega sih numbalin istrinya sendiri gitu. Akhirnya paginya itu ditelepon lah bokapnya ini. Tia konfront ke bokapnya langsung, bener nggak kalau emang ternyata nyokapnya itu ditumbalin sama bapaknya sendiri gitu loh. Dan Tia tuh nelpon kayak gitu agak keras ngomongnya. Tapi di seberang sana bapaknya tuh nggak mau ngaku Moy. Bapaknya bilang ya nggak mungkin kayak gitu, masa dia numbalin istrinya sendiri. Pun bokapnya ini balas dengan nada yang makin agak keras, makin ngebentak gitu loh. Tapi Moy, setelah telepon itu dan beberapa hari kemudian, akhirnya
tiba-tiba aja bokapnya ini nyamperin ke rumah abangnya Tia. Bokapnya tuh ngomong kalau waktu nyetir pulang ke Jakarta naik mobil sendirian, malam-malam di jalan itu, bokapnya ini disamperin sama sosok nyokapnya di dalam mobil. Tiba-tiba nyokapnya Tia ini muncul di kursi belakang dengan wujud pocong, terus tiba-tiba muncul lagi, pindah ke kursi depan di samping bokapnya, sampai pas udah hilang, tiba-tiba nyokapnya ini muncul jatuh kenceng banget di atas kap mobil. Iya. Hampir kecelakaan tuh bokapnya gara-gara itu. Dan atas kejadian itulah akhirnya bokapnya ini ngaku ke anak-anaknya kalau memang dia beneran numbalin istrinya sendiri. Dipanggil lah si Agung sama kakaknya Tia gitu kan. Agung bilang, ya mau nggak mau uang hasil semua yang didapat dari uang haram ini harus dibersihin. Tapi ya sulitnya harta yang dia udah punya tuh udah jadi barang, udah jadi rumah, udah nyampur semua gitu loh. Tapi ya gara-gara itu Tia dan abangnya mau untuk tetap ngelakuin ngebersihin hartanya dia lah, daripada gua kenapa-napa gitu kan. Akhirnya beneran tuh Nat, Muy, semua harta mereka jual. Dan saking bencinya Tia dan abangnya ke bokapnya ini, bokap tuh ditinggal sendiri gitu aja, nggak diurusin gitu. Tia dan abangnya pun bener-bener bisa dibilang mulai dari nol lah gara-gara hal ini. Gara-gara yang mereka ya jatuh miskin gitu loh. Kena batunya juga kan mereka. Tia dan adiknya akhirnya pindah ke Bandung, abangnya dengan keluarganya dia sendiri dan ya struggle masing-masing. Sedangkan bokap itu sendirian. Dan terakhir dari cerita teman gua yang dia dapat kabar dari Tia, bokapnya ini masih nyari ilmu buat ngelakuin pesugihan lagi kemana-mana, sampai akhirnya sekitar 2 tahunan lalu bokapnya ini meninggal dengan penyakit yang sama kayak nyokapnya dulu, yang memar-memar biru badannya gitu banyak. Dan bokapnya meninggal dalam keadaan sendiri, gak ada yang ngurusin dia sama sekali. Anjir, udah kayak gitu masih nggak kapok buat nyari pesugihan ya? Bener. Dan yang lebih parahnya lagi, yang ditumbalin istrinya sendiri, Muy. Iya. Tapi berarti kasarannya si ibunya nih cuman ngasih pesan doang ya? Maksudnya untung nggak balas dendam dengan bentuk apa gitu ke bokapnya ya? Kalau dari yang gue tangkep sih kayaknya emang udah mulai tuh terornya, Muy. Kayak apa yang dia tuntut gara-gara dia ditumbalin tuh udah mulai. Cuman untungnya bokapnya mungkin udah keburu sadar sampai sebelum separah itu. Makanya bokapnya akhirnya ngaku dan Iya benar. ya udah nggak sampai diteror separah itu gitu loh. Tapi bis tahu gue, kalau misalkan orang yang pakai pesugihan gitu tuh, kalau misalkan dia nggak bisa ngasih tumbal lagi, itu kayaknya bakal ke dia sendiri deh. Kemungkinan gitu ya, setahu gue juga either lu numbalin diri lu sendiri atau bahkan keluarga, salah satu keluarga lu. Ada juga sih setahu gue yang kayak bisa numbalin temen atau karyawan gitu ya. Cuman ya beda-beda kan pesugihan gitu. Bisa jadi sih dia harus numbalin dirinya sendiri. Mungkin gara-gara nggak dapet ilmu-ilmu juga gitu ya. Sampai akhirnya dia sendiri yang kena. Iya bisa jadi, bisa jadi. Karena pasti si arwah itu dalam tanda kutip minta makan gitu kan.